Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sigit Sugiarto dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya mau menerangkan tentang konsep ibadah, ibadah mahdoh dan gairu mahdoh, fungsi ibadah dan hikmah ibadah. Konsep ibadah dalam Islam adalah hidup manusia di bumi ini bukanlah suatu kehidupan yang tidak mempunyai tujuan dan matlamat. Bukanlah mereka boleh melakukan sesuatu mengikut kehendak, perasaan dan keinginan tanpa ada batas dan tanggung jawab. Tetapi penciptaan makhluk manusia di bumi ini adalah mempunyai suatu tujuan dan tugas risalah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Tugas dan tanggung jawab manusia sebenarnya telah nyata dan begitu jelas sebagaimana terkandung di dalam Al-Qur'an, yaitu tugas melaksanakan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, dan tugas sebagai khalifahnya dalam makna mentadbir dan mengurus bumi ini mengikut undang-undang Allah dan peraturan-peraturannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah, penguasa-penguasa di bumi, dan meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Surat Al-An'am ayat 165. Tugas sebagai khalifah Allah ialah memakmurkan bumi ini dengan mentadbir serta mengurusnya dengan peraturan dan undang-undang Allah. Tugas beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah dan merangka melaksanakan segala aktivitas pengurusan bumi ini yang tidak terkeluar dari garis panduan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikerjakan segala kegiatan pengurusan itu dengan perasaan ikhlas karena mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan garis panduan yang lurus dan tepat kepada manusia. Dalam rangka pengurusan ini, Allah dengan rasa kasih sayang yang bersangatan kepada manusia diturunkannya para rasul dan bersamanya garis panduan yang diwahyukan dengan tujuan supaya manusia itu boleh mengurus diri. Lanjut kepada ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh secara istilah adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan, seperti ibadah badaniyah. Apa itu ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah adalah ibadah murni yang berupa gerakan fisik tanpa dicampuri komponen lainnya. Untuk hal ini contohnya yaitu salat dan puasa. Dan yang kedua, ibadah gairu mahdoh. Beda dengan ibadah mahdoh, ibadah gairu mahdoh secara umum dapat diwakilkan oleh orang lain, yang meliputi ibadah maliyah mahdoh dan ibadah maliyah gairu mahdoh. Dan selanjutnya saya akan menerangkan fungsi ibadah. Fungsi ibadah adalah sebagai sarana untuk mendapatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya Allah itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, agar supaya kita merasa dekat dengan merasakan ketenangan, maka diantaranya kita dapat melakukan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya saya akan menerangkan hikmah ibadah. Hikmah ibadah dari segi etimologi, bahasa ibadah berarti merendah diri, tunduk, patuh, dan taat. Dari segi terminologi, istilah syara ibadah diartikan sebagai taat, tunduk, patuh, dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah. Beberapa definisi ibadah. Yang ke-1, ibadah adalah taat
taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul-rasulnya. 2. Ibadah adalah merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ditingkatkan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. 3. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.